Bapak jadi sekjen, Pak? Hah? Jadi sekjen benar. Semua kewenangan di Ibu Ketua Umum. Mas, kalau soal sekjen berarti tetap pemilihan. Kalau di PDI itu nggak pemilihan. Misalnya ibu aklamasi ketua umum, nanti ibu yang menyusun kabinetnya, ibu formatur tunggal. Sejak Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan akhirnya bisa ditahan oleh KPK pada 20 Februari 2025. Sejumlah nama telah mencuat menggantikan posisinya sebagai Sekjen PDIP. Posisi sentral di tubuh Partai Moncong Putih tersebut dipandang perlu mencari tuan barunya. Nah, ada beberapa nama yang dianggap layak menggantikan peran Hasto. Siapa sajakah mereka? Utut Adianto. Nama yang pertama ini lahir di Jakarta 16 Maret 1965. Sebelum terjun ke dunia politik, sejak usia 8 tahun, Utut Adianto sudah menggeluti dunia catur. Saat meraih gelar Grandmaster, ia adalah pecatur Indonesia termuda yang berhasil mencapai prestasi tersebut pada usia 21 tahun. Lalu prestasi gemilang Utut di dunia catur terjadi pada Juli 2001. Ia masuk peringkat 100 besar dunia dengan ELO rating 2598. Nah, bersama dengan Mahnan R. Kamaluddin, Eka Putrawirya, dan Kristiano Slim, ia mendirikan sekolah catur Utut Adianto pada 1 Juli 1993 yang telah melahirkan beberapa pecatur nasional. Di politik, Utut memilih bergabung dengan PDIP, lalu sejak berkarir di politik, Utut telah dipercaya mengemban sejumlah posisi penting di DPR RI sejak terpilih menjadi anggota Dewan untuk pertama kalinya pada pemilu legislatif tahun 2009 silam. Ia juga dipercaya menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP DPR RI periode 2014-2019. Dan di sisa periode tersebut, yakni 2018-2019, ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Lalu pada periode 2019-2024, Utut kembali dipercaya oleh DPP PDIP menjadi Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Hingga pada periode 2024-2029, Utut akhirnya ditunjuk menjadi Ketua Komisi 1 DPR RI. Di PDIP, Utut pernah menjabat sebagai Ketua DPP Taruna Merah Putih periode 2008-2012. Sekarang ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PDIP. Nah, Utut Adianto dianggap salah satu politikus senior di partai berlambang banteng yang dinilai layak menggantikan Hasto. Kalau dari rekam jejaknya, emang layak sih. Said Abdullah. Sosoknya lahir di Sumeneb, Jawa Timur 22 Oktober 1962. Said Abdullah mencetak rekor sebagai calon legislatif dengan perolehan suara tertinggi di Indonesia. Ia mengumpulkan 528.815 suara di daerah pemilihan Jawa Timur 11 untuk periode 2024-2029. Sejak usia muda, Said Abdullah memang telah menunjukkan ketertarikannya pada dunia organisasi. Ia ikut di berbagai kegiatan, termasuk di organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Ketekunannya berorganisasi membawanya bergabung dengan Banteng Muda Indonesia yang menjadi langkah awalnya masuk di jagat politik tanah air. Lalu karir politik Said Abdullah mulai menonjol saat ia dipercaya menjabat sebagai Ketua DPC Banteng Muda Indonesia Kabupaten Sumeneb pada periode 1982 sampai 1985. Setelah itu ia menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Sumeneb pada periode 1983 sampai 1988. Sebelum kemudian naik tahta menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDIP Sumeneb pada periode 1982 sampai 1992. Perjalanan politik Said Abdullah di tingkat nasional baru dimulai kala ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari PDIP pada pemilu 2004. Nah, jabatan tersebut berhasil ia pertahankan selama 5 periode berturut-turut, sehingga menjadikannya salah satu politisi yang konsisten dipercaya oleh rakyat. Kini Said Abdullah dipercaya menjabat sebagai Ketua Banggar DPR RI, Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya, dan Ketua DPD PDIP Jawa Timur. Kiprah politiknya yang dari bawah dipandang layak menggantikan posisi Hasto sebagai Sekjen. Gimana nih menurutmu? Komen di bawah ya. Ahmad Basara. Sosoknya dikenal dengan nama panggilan Baskara. Ia lahir di Jakarta 16 Juni 1968.
Sejak kuliah, Ahmad Basara telah terlibat dalam pergerakan mahasiswa pada tahun 1996. Ia pun terpilih sebagai Sekjen Presidium GMNI atau Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Pada awal tumbangnya Orde Baru pada tahun 1998, Ahmad Basara termasuk generasi awal mahasiswa yang terlibat langsung atas lahirnya era reformasi. Saat ini Ahmad Basara merupakan anggota DPR RI periode 2024-2029 yang ditunjuk menjadi Ketua Fraksi PDIP di MPR RI. Nah, pencapaian politik Ahmad Basara sesungguhnya dimulai dengan menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW tahun 1999 sampai 2004. Kemudian Ahmad Basara terpilih kembali menjadi anggota DPR RI selama 4 periode berturut-turut, yakni periode 2009-2014, 2014-2019, 2019-2024, dan 2024-2029, mewakili daerah pemilihan Jawa Timur 5. Capaian yang diraih oleh Ahmad Basara ini sekaligus menggenapi 5 periode kedewanan yang dijabatnya. Nah, di PDIP, Ahmad Basara pernah menjadi Wakil Sekjen DPP PDIP periode 2010-2015 dan saat ini dipercaya menjabat Ketua Bidang Luar Negeri PDIP. Namanya juga dinilai mumpuni menggantikan Hasto sebagai Sekjen PDIP. Andi Wijayanto. Namanya juga disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat sebagai Sekjen PDIP menggantikan Hasto karena memiliki ragam bidang ilmu yang terbilang komplit. Konsentrasi kajiannya adalah pertahanan, hubungan internasional, dan keamanan siber. Ia pun merupakan putra politikus senior PDIP, almarhum Majen TNI Toi Syafei Daengkule. Semasa hidupnya, sang ayah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Nah, Andi Wijayanto terlibat dalam tim pemenangan Jokowi di Pilpres 2014. Lalu di Pilpres 2019, ia pun memimpin tim Cakra 19, sebuah kelompok relawan yang berisi purnawirawan TNI dan berhasil membantu kemenangan Jokowi menjadi presiden untuk periode kedua. Nah, setelah itu Presiden Jokowi pun mempercayakan Andi Wijayanto untuk menjabat sebagai Sekretaris Kabinet sejak 3 November 2014 sampai 12 Agustus 2015. Dan menjadi penasehat senior kantor staf kepresidenan tahun 2016 sampai 2022. Saat ini di PDIP, Andi Wijayanto menjabat sebagai Kepala Badan Riset dan Analis Kebijakan Pusat PDIP. Jadi kandidat kuat juga sih sosok kader yang satu ini. Pramono Anung. Terakhir ada sosok Pramono Anung yang merupakan politisi PDIP yang aktif sejak tahun 1998. Saat ini Pramono Anung menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030. Sejumlah jabatan mentereng di dunia politik pun pernah ia emban. Ia menjadi anggota DPR RI 4 kali berturut-turut, mulai periode 1999 sampai 2004, periode 2004-2009, periode 2009-2014, dan periode 2014-2019. Namun pada periode keduanya di DPR RI, ia tak menuntaskannya karena fokus menjadi Sekjen PDIP. Begitu juga pada periode yang terakhir. Pada periode terakhir ini, Pramono tidak menyelesaikan tugasnya sebagai anggota DPR RI karena diminta Presiden Jokowi menjadi Sekretaris Kabinet dari tahun 2015 sampai 2024. Selain itu, Pramono juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, mewakili PDIP periode 2009-2014. Nah, di PDIP sejak tahun 2000, Pramono Anung ditunjuk menjadi Wakil Sekjen DPP PDIP. 5 tahun kemudian, dirinya dipercaya menjadi Sekjen PDIP, mendampingi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Pramono menjadi orang kepercayaan Ibu Mega untuk mengendalikan organisasi partai ke pelosok Nusantara. Nama Pramono juga mencuat sebagai kandidat kuat untuk menjabat sebagai Sekjen PDIP, menggantikan Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Jabatan tersebut memang pernah dilakoni Pramono selama bertahun-tahun. Karena itu bukan hal mustahil jika ia dipercayakan kembali menjadi sekjen. Nah, dari 5 nama kader PDIP ini kira-kira siapa nih yang layak menjadi pengganti Hasto Kristianto? Komen di bawah ya. Thank you update lovers.